Panggilan telepon misterius ke radio. Orang itu mengatakan bahwa dia adalah pembunuh sebenarnya dari pembunuhan kemarin. Besok jam 2 sore, dia akan datang ke stasiun televisi untuk siaran langsung, mengungkap rahasia pembunuhannya. Ternyata 1 hari sebelumnya, seorang pria paruh baya meninggal di rumah. Sedangkan pembunuhnya adalah mayat yang meninggal 3 bulan lalu. Polisi menemukan simbol misterius di pergelangan tangannya. Selain itu tidak ada lagi petunjuk lain. Apakah pria misterius memanipulasi mayat? Untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin, polisi mengepung stasiun radio. Sedangkan dalam ruang siaran langsung penuh dengan orang-orang yang menonton. Tepat pada jam 2 sore, seorang pria paruh baya dengan topi masuk dalam pandangan polisi. Dia bernama David. Ia adalah peneliti perusahaan farmasi terbesar di kota ini. Tetapi ia tidak mengungkapkan rahasia pembunuhan itu. Tetapi ia menghadap ke kamera, mengeluarkan 3 pemberitahuan pembunuhan baru. Masih pada jam 2 sore 2 hari kemudian, dia akan membunuh manajer perusahaan farmasi. Kemudian 2 hari lagi yaitu direktur perusahaan. 2 hari lagi adalah presiden perusahaan. Dan untuk mencegah semuanya sangat mudah. Selama Presiden Tulus meminta maaf secara terbuka, wartawan Nana belum sempat bertanya, meminta maaf untuk masalah apa? Dia segera mengeluarkan pisau. Dalam kekacauan, asisten Nana justru mengambil kamera dengan tenang, mulai mengikuti dan merekam. Jumlah orang di ruang siaran langsung menjadi lebih dari 100.000. Saat ini lengan David muncul simbol seperti kemarin. Dia mendorong Nana, kemudian tubuhnya mulai membatu. Setelah otopsi, David telah mati 2 bulan lalu. Ini adalah kasus mayat hidup lagi. Polisi segera menghubungi perusahaan farmasi itu. Melihat David yang bangkit dari mati, manajer ketakutan. Tetapi anak presiden yakin bahwa ini hanya sebuah lelucon. Karena tidak ada bukti, polisi hanya bisa berhenti. 2 hari kemudian, polisi menebar jaring di perusahaan. Perusahaan juga mengirim semua keamanan. Manajer dilindungi oleh polisi khusus di sebuah ruangan. Ingin membunuh di bawah perlindungan ketat seperti ini adalah hal yang mustahil. Sangat cepat jam 2 telah tiba. Seorang pria berseragam abu-abu masuk paksa ke pos. Melihatnya dengan satu tinjuan. Kejadian mendadak langsung menarik perhatian semua orang. Polisi khusus terlempar beberapa meter jauhnya. Kejadian mendadak langsung menarik perhatian semua orang. Di saat bersamaan, puluhan orang berseragam serupa muncul di seberang jalan. Kelompok orang yang sedang berlari ini telah meninggal 3 bulan lalu. Mereka sangat terlatih, tidak melukai orang yang tidak bersalah. Ini adalah kelompok mayat dengan IQ tinggi. Hanya ada satu tugas yang mereka laksanakan, membunuh manajer perusahaan farmasi. Garis tahanan pertama polisi rusak dalam sekejap. Tembakan pistol juga tidak berfungsi, karena saat mayat tertembak dan tumbang, mereka akan segera hidup kembali. Segera garis pertahanan kedua pun gagal. Manajer di dalam ruangan sangat ketakutan. Kapten segera memerintahkan mematikan semua listrik di dalam gedung, membawa manajer dan berpindah darurat. Tapi tepat setelah mereka masuk ke lift cadangan, semua mayat berhenti pada saat yang sama. Mulai satu persatu melompat menuruni tangga. Berhasil tiba lebih awal dari kapten di lantai pertama. Kapten membawa manajer masuk ke mobil. Asalkan tiba di kantor polisi dengan lancar, maka seharusnya sudah aman. Tapi tak disangka, kelompok mayat ini telah merampok sekelompok taksi, mengejar dan memberhentikan mobil polisi di jalan raya. Bahkan ada serangan bunuh diri. Tak lama kemudian mereka masuk ke terowongan. Puluhan taksi mengelilingi di waktu yang sama. Mobil polisi terhimpit di tengah, tidak bisa bergerak. Pada waktu bersamaan, semua mayat naik ke atap mobil. Setelah tarik-menarik, mobil polisi lolos dari kepungan taksi. Siapa tahu semua mayat meninggalkan mobil dan berlari, dan mengelilingi mobil polisi di ujung terowongan. Kapten hanya bisa melihat manajer dibunuh. Tugas selesai. Seluruh mayat membatu di saat yang sama, dan berlutut di atas jalan. Sedangkan lengan mereka semua muncul simbol misterius itu. Nana menghubungi Profesor Okultisme. Dia mengatakan bahwa ini mantra kuno dari Indonesia, hanya menggunakan tanah lumpur di tempat orang itu meninggal, dicampur dengan darah sendiri dan membentuk manusia lumpur. Maka ia bisa memanipulasi mayat itu. Tapi siapa yang berada di balik semuanya? Menurut peringatan pembunuhan, korban selanjutnya adalah direktur perusahaan farmasi bernama Lee. Dia memohon kepada presiden untuk tidak menutupinya lagi, segera meminta maaf secara terbuka untuk menghentikan semuanya. Tapi presiden berkata bahwa ia akan membahas dengan putrinya dulu. Lee tahu ia tidak bisa melarikan diri.
Jadi ia mencari Nana. 3 bulan yang lalu, perusahaan demi meneliti obat baru PSP, merekrut sekelompok gelandangan untuk uji klinis. Tapi jumlahnya tidak cukup, jadi mencari beberapa penyelundup lagi. Siapa tahu 100 orang ini meninggal karena efek samping. Sepertinya mayat siang tadi adalah korban-korbannya. Dan di antara para penyelundup ada orang-orang dari Indonesia. Pembunuhan berantai ini adalah balas dendam keluarga pada perusahaan farmasi. Mereka bergegas ke pabrik tempat percobaan. Karena manipulator membutuhkan tanah di tempat mayat itu mati. Nana mendorong membuka pintu itu. Manipulator benar-benar ada di sekitar sini. Sedangkan ia merasa ada orang yang masuk. Saat itu sekelompok mayat muncul. Melihat Nana yang dicekik, seorang wanita misterius muncul. Ia bernama Leora, adalah pesulap tinggi di Korea. Sebelumnya Nana karena melaporkan sihirnya dan dihukum oleh stasiun televisi. Kali ini ia belajar jauh di China. Merasakan Nana dalam bahaya, ia bergegas kembali. Di bawah dinding misterius itu, ia menemukan simbol penyamaran. Dengan lembut menyingkirkan huruf di tanah. Dinding di depannya tiba-tiba hilang. Dan muncul sebuah lorong yang dalam. Di dalamnya adalah gudang penyimpanan mayat. Sedangkan lantai penuh dengan simbol-simbol aneh. Saat ini Nana mendapat kabar, Direktur Lee bunuh diri di dalam kantor. Kali ini membuat Presiden panik. Segera menghubungi Nana untuk permintaan maaf terbuka. Tetapi di depan layar, dia tidak menyebutkan eksperimen ilegal. Justru ia membuat pernyataan resmi. Ini pasti akan semakin membuat marah manipulator. Saat ini rekan menemukan identitas penyelundup Indonesia. Tapi tidak disangka, orang di dalam foto itu adalah asisten Nana yang baru ini. Dia juga mayat yang dimanipulasi. Itu sebabnya saat siaran langsung, ia terus mengambil kamera dan merekam. Adalah untuk menarik perhatian banyak orang. Di sisi lain, Leora tidak sengaja menyentuh sebuah tombol. Setelah cahaya putih yang silau, mereka akhirnya menemukan manipulator. Hanya melihat asap hitam di sekelilingnya. Tampaknya manipulasi terakhir sedang berlangsung. Leora masuk ke dalam formasinya. Di waktu yang sama, asisten menunjukkan wajah aslinya. Mulai mengejar presiden. Tak lama kemudian ia dipaksa ke sebuah sudut. Di momen yang penting, Leora mencekik lubang kematian manipulator. Asap hitam pelan-pelan menghilang. Asisten juga mulai membatu. Manipulator berjuang mengambil manusia lumpur di sebelahnya. Ternyata asisten adalah putrinya. Seiring hancurnya manusia lumpur, asisten yang membatu mengalirkan air mata. Dia melakukan semuanya untuk membalas dendam putrinya. Saya pikir semua telah berakhir. Tapi putri presiden melihat ayahnya selamat. Diam-diam menutup pintu dan meneteskan obat PSP di tisu. Sebenarnya ia telah mengontrol ayahnya, tapi karena masalah perasaan, ia terus telat mewarisi perusahaan. Setelah melakukan semuanya, dia mulai menangis sebelum polisi tiba. Kemudian Nana masuk dan menyanggahnya. Jangan berpura-pura lagi. Semuanya telah direkam. Ternyata percakapan tadi telah direkam mikrofon di dada ayah. Tapi 3 bulan kemudian, wanita dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Nana mencarinya lagi, memaksanya untuk menyerahkan diri. Wanita tidak menghiraukannya. Saat ini ia menyadari kunci mobilnya hilang. Ternyata dengan mempunyai barang milik seseorang, foto dan namanya, bisa membunuhnya dengan kutukan. Dan itulah mantra kuno Korea, hukuman. Sejak saat itu Nana dan Leora mulai menggunakan itu untuk mendapatkan